Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristo Eko Prianto dari kelas 11-12, nomor absen 04. Izinkan saya di sini membawa dakwah singkat yang berjudul tentang menjauhi perkelahian meraih kemuliaan. Sebelum kita memulai dakwah singkat ini, alangkah baiknya kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan inayahnya kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman dan saudara-saudaraku, pernahkah kalian mengalami sebuah perkelahian, perselisihan, dan pertikaian? Perkelahian, perselisihan, dan pertikaian adalah masalah yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Bisa terjadi di sekolah, di lingkungan kerja, di rumah tangga, maupun di jalanan. Padahal Islam adalah agama yang membawa pesan kedamaian, kasih sayang, dan persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Perkelahian bukan hanya melukai fisik, tetapi juga merusak ukhuwah, menyakiti hati, memicu dendam, dan menjauhkan dari rahmat Allah. Kita sebagai umat muslim harus bisa mengendalikan emosi. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan itu diukur dari kemampuan melawan atau mengalahkan orang lain. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan, orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, yang mulia bukanlah yang cepat tersulut emosi, tetapi yang mampu menahannya. Marah adalah fitrah, tapi meluapkan dengan kekerasan adalah kelemahan. Mari teman-teman kita renungkan beberapa akibat buruk dari perkelahian. Yang pertama, luka fisik dan psikologis. Kadang dengan perkelahian ada yang jatuh sakit, cacat, atau menyesal seumur hidup. Yang kedua, mengakibatkan putusnya silaturahmi kita antara saudara, sahabat, rekan kerja, maupun keluarga. Yang ketiga, rusaknya nama baik dan masa depan. Hal ini bisa berujung pada kasus hukum, dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan. Yang keempat, mendapatkan dosa dan murka Allah. Menyakiti sesama muslim sangat dilarang dalam syariat agama Islam, karena hal tersebut bisa mengakibatkan kita mendapatkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzoliminya, tidak boleh menghinanya, dan tidak boleh menyakitinya. Hadis riwayat Muslim. Pertikaian biasanya sering berawal dari ejekan dan hinaan, salah paham, gengsi dan emosi, faktor pertemanan atau kelompok, adu mulut di media sosial, rasa iri atau tersinggung. Padahal satu kasar bisa dicegah dengan diam atau sabar. Satu emosi bisa padam jika kita berintrospeksi. Islam telah memberi panduan indah untuk menghadapi konflik. Yang pertama, mengontrol lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Yang kedua, menjauhi provokasi. Jika dicaci tidak perlu membalas. Diam bukan kalah, tapi menjaga diri dari dosa. Yang ketiga, saat emosi hentikan diri. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika belum reda, maka berbaringlah." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, ambillah air wudhu. Karena marah itu datang dari setan, dan setan diciptakan dari api. Yang kelima, memaafkan secara ikhlas. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan." Quran Surat Al-Imran ayat 134. Yang keenam, selesaikanlah masalah dengan musyawarah. Bicarakanlah baik-baik, lebih mulia daripada adu fisik. Yang ketujuh, pilih diam daripada melawan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menjanjikan pahala bagi pendamai. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, kecuali orang yang menyuruh bersedekah, berbuat baik, atau mendamaikan manusia. Barang siapa melakukan itu karena mencari ridha Allah, maka kami beri dia pahala besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Jika ada yang bertengkar, kita jangan ikut memanas-manasinya. Jadilah penengah, bukan penyulut. Teman-teman dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, perkelahian adalah perbuatan yang lahir dari hawa nafsu dan amarah. Islam mengajarkan kita untuk menjauh darinya, bukan karena takut, tetapi karena menjaga martabat kita sebagai seorang muslim. Mulai hari ini, mari kita biasakan menahan emosi, tidak membalas ejekan orang lain, memperbanyak doa dan wudhu saat marah, meminta maaf meski bukan sepenuhnya salah kita, mendamaikan bukan memecah belah. Semoga Allah selalu menjadikan kita hamba-hamba yang sabar, lembut hati, dan jauh dari kata permusuhan maupun pertikaian. Mungkin cukup sekian dakwah singkat dari saya. Semoga dakwah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.